Baru Sesari, hati-hati, di sana banyak tanah aset pemerintah Kota Malang. Untuk tanah aset pemerintah Kota Malang ini tidak bisa diajukan pensertifikatan atas nama Bapak Ibu sekalian, kecuali di situ sudah dilengkapi Bapak Ibu sekalian dengan pemasan dari pemerintah Kota Malang. Kalau tidak ada itu, Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengajukan sertifikat hamil, tidak bisa. Mohon maaf, menyambung dari tadi Bapak Polisian dan Bapak Kejaksaan tadi. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian jangan memaksakan. Seandainya benar-benar itu punya Pemkot, karena Pemkot punya data, Bapak Ibu sekalian jangan memaksakan memasukkan tanah yang ditempati Bapak Ibu sekalian diajukan ke DSR. Nanti pasti ketemu, karena dari aset punya data, dari kelurahan juga akan cross-check dengan BKAD atau aset. Selain dari tanah aset pemerintah Kota Malang, mungkin di situ ada tanah negara bebas, tanah FPE dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu punya dokumen surat, bisa dikomunikasikan atau ditanyakan langsung ke petugas dari BPK. Kalau yang dari aset, saya kira menyangkut. Jadi Bapak Ibu sekali lagi hati-hati. Barangkali Bapak Ibu menempati tanah aset pemerintah Kota Malang, mohon maaf, jangan diajukan PDSR. Nanti akan mentok masalah. Saya kira dari pihak itu, mohon maaf, kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, juga saya bergeser. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah, saya wakili, hormati Bapak dari BKAD, saya hormati Pak Datuk, Bapak Sujono, Ketua Komnas, saya hormati, dan Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Saya juga mohon izin berdiri dari Bapak Ibu semuanya. Begini Bapak Ibu, saya akan mendapatkan sesi yang terakhir ini. Saya nggak lama-lama, paling 2 jam. Lamaan saja nih. Kalau Bapak Ibu semuanya sudah jelas, saya kira nggak perlu lama-lama. Nah gitu ya. Ada beberapa hal yang kita sampaikan kaitannya dengan kebiasaan di bulan Agustus ini. Memang betul hari kita rapatkan secara maraton lagi untuk kota di Baru Agustus ini jadi 1.500. Harapan kami dengan 1.500 itu bisa mengcover semua bidang tanah milik Bapak Ibu yang belum tercapai. Karena apa? Kita naikkan, kita masih banyak sebanyak bidang yang belum terdaftar. Yang pertama, yang kedua tahun depan dan selanjutnya kami tidak mengagendakan masuk kecamatan Sudut lagi. Artinya tahun ini adalah tahun terakhir di kecamatan Sudut. Karena blok di tahun ini adalah kecamatan Lengkap. Artinya seluruh kecamatan yang ada 11 kelurahan ini kita selesaikan di tahun ini. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu yang sampai ketinggalan tidak ikut PTSR, itu risikonya ada di Bapak Ibu sendiri. Saya juga jangan sampaikan bahwa
kami tidak akan masuk. Karena apa? Di tahun ini hanya kecamatan Sukur, kecamatan lain tidak ada. Makanya tahun depan kami bergeser ke kecamatan lain. Di kecamatan lainnya nanti juga gitu, kecamatan lengkap. Artinya seluruh kelurahan untuk pendaftaran pertama kali ini harus selesai. Itu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Tadi sudah disampaikan bahwa pensertifikatan tanah PTSI ini merupakan program strategis nasional. Jadi kegiatan pertama kali yang dilakukan secara serentak per wilayah kelurahan Indonesia yang meliputi dari pengumpul data fisik, data yuridis, sampai pendaftarannya. Jadi serentak, Bapak Ibu. Kenapa ini dilakukan secara serentak? Ini karena memang sampai saat ini masih banyak bidang-bidang tanah itu yang belum bersertifikat, padahal kita sudah merdeka berpuluh-puluh tahun. Makanya pemerintah hadir di dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap ini untuk percepatan terhadap pendaftaran tanah Bapak Ibu semuanya. Apa tujuannya? Nah, ini latar belakangnya. Nah, ini manfaat dari pendaftaran PTSN. Yang pertama, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan. Jadi kalau Bapak Ibu tanahnya sudah bersertifikat, itu negara sudah memberikan perlindungan dan kepastian hak berkepentingan, karena sertifikat merupakan bukti yang kuat menurut undang-undang. Ini kalau Bapak sampai saat ini Bapak Ibu masih memiliki SPPT dan sebagainya, SPPT bukan buktian. Itu tanah-tanahnya Pemkot yang di tempat keluarga itu juga luar SPPT. Karena harus membayar pajak, tapi itu bukan berarti miliknya masyarakat. Itu tetap di Pemkot itu. Karena SPPT bukan buktian. Yang kedua adalah dengan sertifikat itu sebetulnya ada manfaat secara ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Makanya dipercepat karena ini sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi intinya begini Bapak Ibu, kalau tanah Bapak Ibu itu sudah bersertifikat, Bapak Ibu akan lebih mudah mengakses ke sumber-sumber pembiayaan. Ini cara kasarnya, nek pendidikan itu punya sertifikatnya mudah di sekolah. Nah itu, makanya ini manfaat. Gitu. Karena selama ini banyak keluar para pelaku usaha atau masyarakat itu untuk mengakses pemodalan itu susah. Karena tidak punya ajudan dan negara hadir untuk mempermudah pemberian penerbitan sertifikat. Terus yang ketiga, kalau tanah Bapak Ibu itu sudah bersertifikat, itu juga akan mengurangi adanya konflik, pikiran masalah batas, pikiran masalah kepemilikan. Itu bisa dikurangi. Karena jelas, ukurannya sudah jelas, batasnya jelas. Apalagi ke depan yang namanya konflik pertama itu semakin rumit Bapak Ibu. Nah ini kami sampaikan. Kemarin kami juga baru ekspos di internal. Orang itu memiliki tanah tidak tahu dipermasalahkan orang ini tidak diduga. Orang lain beramai-ramai tapi permasalahan tanahnya orang lain. Nah ini konfliknya sudah semakin canggih. Yang punya tanah tidak tahu kalau tanahnya dipermasalahkan orang. Kalau ada putusan
yang bergoblok ini salah satu menang, ini yang dieksekusi. Nah ini konten pertama semakin jadi terjadi di Kota Malang ada semacam itu. Kami kemarin juga terkaget-kaget yang punya tanah tidak diduga. Orang di sana itu ada putusan pengadilan yang dieksekusi karena itu masyarakat kan. Nah ini kalau Bapak Ibu tanahnya belum tersertifikat, apalagi tidak ada bukti-bukti haknya, Bapak Ibu akan kesulitan membuktikan itu tadi. Sebab ini bisa ada bukti-bukti loh sekali bukti hak sampai terjadi semacam ini sekedar ilustrasi Bapak. Dan ini terjadi kemarin ini baru itu sebentar ada semacam itu. Semakin canggih untuk perkara, padahal pensertifikatan kita juga kencang. Nah makanya kesempatan hari ini mohon dimanfaatkan agar anak-anak Bapak Ibu semua bersertifikat. Jadi itu antara lain manfaat dari dosen. Saya cuma ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Dosen ini informasinya ada tambahan yang semula informasinya sekitar 500 dan sekarang ini ditambah dari 1.500 Bapak ya. Ya, monggo ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan untuk pendaftarannya tidak panitia mulai pagi hari, nanti istirahat sebentar, dilanjutkan sampai malam hari Bapak Ibu. Monggo mulai sekarang dibikin persyaratan apapun yang dibutuhkan ya. Monggo disampaikan ke tetangga-tetangga, saudara-saudara